Dilansir dari Merdeka.com, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menyampaikan, pemerintah menunggu tinjauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terkait putusan pengadilan dan menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersalah pada kasus polusi udara di Jakarta. Tinjauan KLHK akan dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya memutuskan negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu polusi udara. Kami menunggu tinjauan dari KLHK, setelah itu akan membicarakan berbagai poin rekomendasi untuk menentukan langkah selanjutnya sebaiknya seperti apa, kata Valdo dalam pesan singkat pada Kamis 16 September lalu. Dia berharap dengan waktu yang disediakan bisa dimanfaatkan untuk memilih pilihan yang terbaik. Valdo pun menjelaskan pemerintah nantinya akan mempersiapkan argumen-argumen hukum. Semoga waktu yang tersedia ini bisa dimanfaatkan untuk memilih opsi terbaik ini di jalur hukum. Tentu argumen-argumen hukum perlu dipersiapkan. Kita bersama tentunya berharap untuk menempuh opsi terbaik, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu polusi udara. Mengadili mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum, kata Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 16 September lalu. Kelima pihak tergugat adalah tergugat 1 Presiden Joko Widodo, tergugat 2 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, tergugat 3 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tergugat 4 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan tergugat 5 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Para tergugat dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dari segala peraturan perundang-undangan yang terkait. Menghukum tergugat 1 yakni Presiden Joko Widodo untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kata Hakim Saifuddin. Baku mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan atau komponen lain yang ada di udara bebas. Menghukum tergugat 2 Menteri LHK Siti Nurbaya untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, ungkap Hakim Saifuddin. Selanjutnya terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat 5, yakni Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Menghukum tergugat 4 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat 5, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penyusunan strategi dan pengendalian pencemaran udara, kata Hakim Saifuddin pula. Sementara terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dihukum untuk melakukan 4 hal, yakni yang pertama, melakukan pengawasan kepada setiap orang terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, yaitu yang pertama, melakukan uji emisi berkala terhadap kendaraan depo lama, yang kedua, melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang dalam kendaraan bermotor lama, yang ketiga, menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bergerak yang berkegiatan usahanya mengeluarkan emisi dan memiliki izin lingkungan dan pembuangan emisi dari Gubernur DKI Jakarta. Yang keempat, mengawasi ketaatan standar dan atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan. Yang kelima, mengawasi ketaatan larangan pembakaran sampah di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.
Hal yang kedua yakni menjatuhkan sanksi pada setiap orang yang melakukan pelanggaran perundang-undangan di bidang pencemaran udara dan atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, termasuk bagi yang pertama, pengendara kendaraan bermotor yang tidak di baku mutu emisi sumber bergerak depo lama, yang kedua usaha dan atau kegiatan yang tidak memenuhi baku emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan atau suatu kegiatannya. Hal yang ketiga yakni menyebarkan evaluasi pengawasan dan menjatuhkan sanksi berkaitan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat. Hal yang keempat, menetapkan baku mutu udara ambien daerah untuk Provinsi DKI Jakarta yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menghukum tergugat 5 untuk melakukan inventarisasi terhadap mutu udara, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dalam mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran yang melibatkan populasi, ujar Hakim Syaifuddin. Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta juga diminta untuk menetapkan status mutu udara ambien daerah tiap tahun dan mengumumkan ke masyarakat serta menyusun dan mengimplementasikan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara dengan mempertimbangkan penyebaran emisi sumber pencemaran secara terfokus, tepat sasaran dan melibatkan organisasi publik. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian dan selebihnya, menghukum para tergugat untuk membayar perkara sejumlah 4,255 juta rupiah, kata Hakim Syaifuddin. Putusan tersebut diputuskan oleh majelis hakim yang terdiri dari Syaifuddin Zuhri, Duta Baskara dan Tuti Haryati. Gugatan diajukan oleh 30 orang warga, yaitu Melani Suwono, Elisa Sutanujaya, Tubagus Soleh Ahmadi, Nur Hidayati, Adito Hari Nugroho, Asfinawati dan 24 orang lainnya dengan diwakili oleh penasihat hukum Arif Maulana pada 4 Juli 2019 lalu. Dalam permohonannya, para penggugat memohon agar para tergugat dinyatakan terbukti melanggar hak asasi manusia karena lalai dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.